Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya mempunyai cambuk, saudara-saudari sekalian. Kalau saya main kuda lumping, maka cambuk ini saya pakai. Ya. Cambuk ini pun juga akan dipakai kalau orang sedang marah mencambuki orang lain. Tapi tidak boleh marah-marah dong, karena di situ cambuk itu berbahaya. Cambuk itu dipakai kalau ada fungsinya, misalnya naik pedati, naik dokar atau andong, kereta, kuda, dan ini kemudian cambuk ini dipakai. Dan orang sering juga main ebek kuda lumping, dan kuda lumping ini pung pung dilpung, pung pung dilpung, pung dilpung, dan ini kemudian dicambuki tidak apa-apa karena dia sudah merasakan kebal itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan pesta besar, yaitu pemberkatan Basilik Lateran. Pesta hari ini dalam Injilnya dikatakan Yesus membersihkan bait Allah. Itu diceritakan sebetulnya ketika Yesus masuk Yerusalem. Dan di bait Allah dia merasakan gundah. Hatinya tidak tenang. Karena apa? Ternyata bait Allah dipakai untuk berjualan. Menukar uang, berjualan burung merpati, burung tekukur, berjualan macam-macam di situ. Maka Yesus kemudian mencambuk-cambuk semua. Pergi dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, menjadi tempat perjudian, menjadi tempat yang kumuh dan kotor untuk kejahatan-kejahatan. Lalu diporak-porandakan meja-meja penukar uang. Kemudian juga diminta para pedagang burung merpati dan tekukur, pergi dari sini. Ini rumah Bapakku, harus dipakai untuk disucikan. Lalu orang-orang yang ada di situ, orang Farisi, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat bertanya, apa tandanya engkau berhak berbuat seperti itu? Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya. Lalu mereka protes, nenek moyang kami, orang-orang membangun bait Allah ini dalam waktu 46 tahun. Engkau mau merombaknya, membangunnya dalam waktu 3 hari. Yang dimaksud oleh Yesus bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Maka nanti ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya mengingat ajaran ini, bahwa bait Allah yang sudah dibangkitkan setelah mati 3 hari, disitulah dia ingin memaksudkan sabda ini. Saudara-saudari yang terkasih, satu teguran keras bagi kita para pengikut Kristus adalah ketika kita beribadah hanya mencari untung, ketika kita berada di seputaran gereja hanya mencari keuntungan pribadi, entah itu materi, entah itu pujian, entah itu sanjungan, entah itu apapun yang membuat kita semua menjadi semakin menguntungkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk memahami bagaimana rakusnya orang-orang itu. Kenapa Yesus marah? Penukar-penukar uang, atau kalau sekarang money changer, untuk menukar uang. Karena uang bait Allah dengan uang yang dipakai di tengah masyarakat berbeda. Kalau mereka mau membuat persembahan, mau kolekte di bait Allah, mau membayar segala upeti, atau mungkin kalau zaman sekarang dharma bakti dan seterusnya, itu harus dengan uang bait Allah. Maka uang umum itu ditukar dengan uang bait Allah. Dan disitulah ada penukar-penukar uang. Dan biasanya mereka menukar uang itu dengan ditipu, karena kursnya selalu direndahkan. Mata uang bait Allah ditinggikan,
sehingga mereka selalu mendapatkan keuntungan. Dan orang terpaksa, masyarakat umum, orang Yahudi umum terpaksa menukar uang di situ, walaupun mungkin kursnya kecil untuk mata uang bait Allah, tetapi kemudian akhirnya mereka harus terpaksa untuk menukar uang di situ. Atau mereka mempunyai persembahan. Kalau membawa lembu tambun, burung merpati, burung tekukur, selalu dicacat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini terlalu kurus, ini sakit, kering, ini tidak sempurna. Lalu yang sempurna adalah yang mereka jual di sekitar bait Allah itu. Keuntungan-keuntungan ini yang dengan menipu masyarakat umum membuat mereka semakin kaya, membuat mereka memakai kedok agama untuk kepentingan diri sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, coba mari kita renungkan sejauh mana kita ini sungguh-sungguh menghadap Tuhan di bait Allah, di gereja atau tempat ibadat kita, tidak mencari keuntungan diri, tetapi selalu mengikuti kehendak Tuhan, selalu ingin memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian kita pun menjadikan diri kita bait Allah, bait Roh Kudus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.